أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال المصنف هذا الكتاب يعني الشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي البنتاني نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sekondina ini. Bi ghairi adrin. Oh, kemarin sampai sedekah itu ya. Jadi kalau kita enggak Jumatan tanpa uzur, maka kalau Jumatan itu uzur itu tetap kita disunahkan untuk bersedekah 1 dinar. Kalau enggak ada setengah daripada dinar. Lanjut wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapane wong kutarokan ninggal sapa man salasa jumu'in ing 3 pira-pira Jumat bidomin wa fathin. Bidomin fa fathin jumu'in nggih. Jadi barang siapa orangnya ikut tahawunan biha taba Allahu ala qalbihi. Jadi barang siapa orangnya itu meninggalkan sholat Jum'ah itu selama 3 kali, 3 Jum'ah. Itu tahawunan, dia meninggalkan Jumat itu tahawunan karena dia itu meremehkan. Tahawunan itu didulanan. Jadi apa ya? Ya meremehkan lah, kira-kira meremehkan tentang Jum'ah walaupun dia itu tetap sholat zuhur. Terus yang dimaksud wal muradu bitahawun, yang dimaksud dengan tawahawun yakni at-tarku meninggalkan min ghairi udhrin dengan tanpa udhur. Yang dimaksud tahawun yaitu dulanan niku wau, bahwasanya orang tersebut sengaja meninggalkan Jum'ah itu karena tanpa udhur, tanpa sebab yang bisa meninggalkan Jum'ah. Maksudnya gitu ya. Ya apa sih yang sebab yang meninggalkan Jum'ah kemarin kan ya misalnya seperti sakit kan, terus hujan deras dalam perjalanan, terus kita belum mustaqinin, kita belum jadi penduduk asli dalam perantauan misalnya. Cuman penduduk asli itu kalau dalam fikih itu orang yang sudah tinggal selama 3 hari berturut-turut dalam desa yang sama, maksud dalam desa tersebut, maka orang tersebut sudah dihukumi mustatin, sudah dihukumi tinggal. Jadi kelak mentang-mentang kita pergi ke Jawa terus sampai sebulan di sana karena masih pikirnya bukan penduduk asli, terus gak jemuan santai kan, kan? Nah itu ditakutkan. Jadi 3 hari kita tinggal di tempat tersebut secara terus-menerus, maka itu sudah dihukumi yaitu mustatin, tinggal di situ. Maka ketika sudah dihukumi mustatin, maka orang tersebut berkewajiban untuk menjalankan sholat Jum'ah. Terus toba'ah, orang yang meninggalkan Jum'ah setelah 3 kali itu toba Allahu ala qalbihi. Toba'a mongko buntoni. Jadi Allah itu menutup apa? Qalbahu, dari hati orang tersebut. Terus iki hadis iki selanjutnya iki.
Kok hilang? Jadi hati orang tersebut itu ditutup. Khotama mongko Gusti Allah itu sudah ngecap. Jadi hatinya sudah Allah stempel. Sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé qalbu wa ghasyahu wa mana'ahu ultufahu. Jadi Allah membuntu, Allah menutup hati orang tersebut dari ulfah. Ulfah itu welas, apa namanya? Latifun itu apa? Lembut ya. Jadi termasuk welas, termasuk lembutnya hati itu oleh Allah itu sudah positif sudah dipatenkan orang tersebut, apa namanya? Nggak dapat welas, nggak dapat kasih sayang Allah, nggak dapat kelembutan Allah. Lah maka hati orang tersebut otomatis akan jadi keras. Loh, hati keras itu kolbun kosun, hati yang keras itu lebih berbahaya dibanding dengan perilaku yang enggak benar. Itu bahayanya. Karena apa? Karena kalau perilaku itu enggak benar, dia secara otomatis itu kan cuma masalah akhlak. Masalah akhlak. Jadi bisa dikit sedikit itu diperbaiki. Akan tetapi kalau hati kolbun kosun, hati itu sudah keras, maka itu sangat sulit. Jadi titik-titik nesu, titik-titik nesu, ditegur wong nesu, misalnya salah dikit di bederne nesu. Orang tersebut sulit untuk mendapatkan hidayah dan sulit untuk menerima sebuah kebenaran. Itu kalau kolbun kosun. Nah bahayanya lagi kalau qalbun qasun itu sudah di umur 40. Itu lebih bahaya. Karena dimungkinkan kan kalau umur orang itu sudah 40, terus dia nggak mendapat hidayah, nggak kembali kepada Allah, itu dimungkinkan. Itu sudah, kalau secara hitung-hitungan orang tersebut positif suul khotimah loh. Kalau hitung-hitungan, kalau secara hitung-hitungan kan. Kalau masalah hidayah itu kan Allah ya terkadang. Tapi hitung-hitungan secara kita logika. Nah karena kita ini hidup kan oleh Allah ini dibagi jadi 3. Sebagian sepertiga kita untuk istirahat, sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk ibadah kepada Allah. Nah kalau kita sudah umur, misalnya kita umurnya 60, terus 40 kita belum dapat hidayah, ya kalau secara hitung-hitungan sudah positif itu suul khotimah. Karena hitung-hitungannya kalau misalnya sepertiga, otomatis kan kalau dibagi seumur hidup, misalnya kan kita yang 20 tahun itu untuk tidur, terus 20 tahun lagi untuk ibadah, 20 tahun lagi untuk bekerja. Kira-kira begitu ya hitungannya, ya berarti kalau dalam sehari ya kita tinggal bagi aja kan, kita bagi. Itu kalau secara logika. Akan tetapi masalah hidayah itu kan urusan Allah, karena selagi malam yughorgir, selagi nyawa belum sampai tenggorokan, selagi sampean datang kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah, maka wasih Allah itu, ghufrannya Allah itu, ampunan Allah itu lebih luas daripada seluruh dosa kita. Akan tetapi kan kita tetap ya, selain daripada kita mendapat fadlnya Allah, mengharap rojak, tetap kita mengharap rojaknya Allah, mendapat ridhonya Allah, tapi secara hitung-hitungan itu harus kita perhitungkan. Nah terus kolbun kosun, hati yang keras, ini selain bahayanya itu, yang kedua selain daripada pertama, dia itu sulit untuk menerima kebaikan. Yang kedua ini orang tersebut sulit untuk nyambung nenggone pangeran. Nah iki nyambungnya apa ya, ngibadah ya ora khusuk, sembarang ya ora khusuk, pokoknya sembarang wis angel. Kalau diterus-terus nih, kalau qalbun qasid itu tetap enggak dapat lutfi, enggak dapat lembut. Iki bahaya, Pak. Iki nyebabnya darah tinggi juga. Lah itu kan malah lebih bahaya. Nah, tempatnya di mana? Qalbun qasyun itu tempatnya di atas ini, di atas susu ini, di sini nih. Jadi di sini ada namanya tuh qalbun itu yang kos itu warnanya hitam. Jadi kalau misalnya itu sudah hitamnya pekat itu, maka akan sulit orang itu.
Nah, maka kalau jalur thariqah kita diajari, kalau setiap la ilaha illallah itu suruh ngantem qabul qasud dengan illallah, illallah, jadi dihantem lafaz illallah, jadi dihantemkan ke hati ini, hati yang keras, yang hitam ini, biar dia itu pecah. Karena setiap hari dia kan, setiap kita berdosa ataupun setiap itu, hati kita akan mengeras, hitam. Nah, maka itu secara thariqah ya, yang enggak thariqah ya enggak apa-apa. Jadi tetap ketika itu dihantemkan ke hati yang ini nih, yang keras ini. Maka orang thariqah itu biasanya jalurnya itu la ilaha illallah beda. Karena dia ditarik kan dari sini kan, la ilaha illallah, gitu ya. Jadi Allah itu seluruh badan, baik kepala, jari-jari, rambut, itu kalau bisa kan bunyi Allah gitu ya. Allah seluruh badan itu kan. Nah, itu kalau menurut thariqah. Nah, dua-duanya ini bisa dipakai. Dicoba ya enggak apa-apa, dilatih ya enggak apa-apa, karena itu sifatnya kan ijazah am. Nah, terus karena malam Jumat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kita ini kadang-kadang karena ibadah itu harus sepertiga, maka kadang-kadang kan kita berpikir, kita dikasih oleh Allah berbagai macam-macam cara agar kita itu bisa memenuhi kota yang 20%. Kan itu jadinya kan jatuh 35% ya jatuhnya kalau sepertiga itu ya. Nah, untuk memenuhi kota 35% itu kan kita dikasih bonus-bonus oleh Allah. Yang pertama kita dikasih Ramadan. Ramadan ada Lailatul Qadar. Nah, itu kan biar kalau kita itu kotanya nggak mencukupi 35%, biar kita kejar di sana. Tahunannya ada. Lah terus nanti kita juga dikasih bulanan. Ya bulanan misalnya ada Arba'atul Hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mulai Rajab itu ya. Nah, termasuk Dzulhijjah. Nah, itu adalah kota bonus-bonus yang Allah sediakan agar kota kita 35% tadi tercukupi. Termasuk yang mingguan itu termasuk lagi dikasih lagi keringanan, yaitu malam Jumat dan juga hari Jumat. Yang mana Jumat dan malam Jumat, hari Jumat dan malam Jumat itu kan lebih utama daripada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Idul Adha dan Idul Fitri sudah luar biasa. Nah, Jumat itu lebih hebat dari itu. Cuman kita aja ya enggak, karena kita enggak tahu kan, berarti akhirnya biasa. Itu kok Jumat biasa, kan? Kok Jumat biasa, ya karena tekone tiap minggu, jadi agak biasa. Terus kita juga dikasih lagi tiap malamnya, tiap hari itu sepertiga malam kan. Jadi kita itu terus oleh Allah dikasih keringanan-keringanan yang kita itu bisa untuk mengejar target yang 35% tadi. Itu dalam sektor waktu. Dalam sektor wirid juga sama. Bagi yang seneng dengan wirid, misalnya kan ada orang thariqah itu hitung-hitungannya sehari harus 1000, 2000, macam-macam kan itu kan. Lah terus juga ada juga misalnya sholawat yang 1000, yang 2000, yang 10.000. Itu kan untuk bagi yang mampu. Akan tetapi kita ini punya nabi yang luar biasa. Yang luar biasa, yang kita juga selain daripada hitungan persatuan, itu kita diajari oleh Kanjeng Nabi itu wirid yang itu juga bisa memenuhi kota. Suatu contoh itu yang paling mudah itu di Bukhari Muslim itu kan ada. Di Bukhari Muslim itu tapi saya tahunya di Bukhari Muslim. Kalau di Sahih Muslim karena saya nggak punya kitabnya, kita nggak tahu ya. Itu Rasulullah ngajarin satu kalimah. Yang kalimah itu ketika sampean baca sekali, itu pahalanya sama seperti makhluk Allah yang diciptakan Allah. Sekali aja dibaca. Lah makhluk Allah itu kan macam-macam. Ya ada malaikat,
Ya ada setan, ya ada gurem, ya ada tengu, gitu. Ya ada semut, ya ada gajah, ya ada hewan. Itu ketika dibaca sekali itu sudah sama hitungannya seperti makhluknya Allah. Adada khalqih. Warido nafsih, dan juga itu sama sebesar ridhonya Allah. Bayangkan kita cuma hidup itu kan cari ridhonya Allah. Baca itu sekali, ridho sebesar apapun ridhonya Allah itu dikasih dengan kita. Terus juga wazinatal arsyih, dan itu ketika dibaca itu timbangannya wazinatal arsyih, dia melebihi beratnya daripada arsy-nya Allah. Tahu ya arsy-nya Allah, makhluknya Allah yang di atas langit ya. Nah, itu kan sampean bawa apa aja untuk menyangganya itu, kalau nyecurutuh itu nggak bisa ya. Nggak ada yang bisa menyangganya itu. Itu wazinatal arsy. Jauh lebih berat daripada arsy-nya Allah. Terus wa midada kalimatih, dan itu ketika dibaca itu hitungannya sama seperti kalimah-kalimahnya Allah. Jadi kalimah Allah itu masuk dalam sektor Al-Quran, itu dipotong pisan selesai. Gitu? Kalimat itu yang ngajarkan Kanjeng Nabi. Nah itu hebatnya Kanjeng Nabi, kan berarti kan hebatnya Kanjeng Nabi yo mikir nenggone wong-wong sing soleh, sing mampu wiridan ya biasa kan, ngono kan? Sing gentalo-gentalo kaya awake dhewe ya diajari kan. Diajari satu kalimat bisa koyok ngono. Nah, mau dicatatkan nggak? Tak ijazahkan ini kalau mau dicatatkan. Kalau mau dicatatkan nanti sebelum selesai ngaji nanti tiap dibaca kan apa lama-lama hafal. Subhanallah wa bihamdi adada, Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimati. Cuman itu pendek itu. Itu sebegitu hebatnya itu. Tak catatnya ya biar nanti bisa itu ya. Mau catat ya. Enek anu ya Pak. Diberi. Bah iki tadi iki raja wong bingung kan ya. Iki sawangane nganu. Iki ya wis mulai ngajar fikih, Muhammad Islam. Kamu boleh dapat kan? Islam. Waladina ja'a bi sayyidina Muhammad. Ijazah atau kanjeng Nabi. Ayo lagi ini. Wah, sudah kanjeng Nabi. Sampai di bawah ini. Allah, dia masih lagi. Oh, oh. Subhanallah. Oh, amdi. Terus ada ya.
Satu bocor apa bisa aku? Masa gede? Sakit. Tidak dua. Nah niku teng Sahih Bukhari niki yang diajarkan Kanjeng Nabi langsung. Jadi cara kita ini kan kadang-kadang dipasih kecerdasan. Kita bisa memilih. Nah, yang nggak mampu tiap harinya wirid banyak-banyak, ini baca ini sekali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimati. Nah, ini dibaca sekali tok. Itu hitungannya kan adada khalqi. Adada khalqi sebanyak bilangan makhluknya Allah. Adada khalqi itu sebanyak bilangan makhluknya Allah. Lah sampean ngitung tengutok lho gak iso. Itu baca sekali segitu hitungannya. Waridho nafsi dan sebesar ridhonya Allah. Sebesar ridho dirinya Allah. Terus wazinatal arsy dan dia juga ketika dibaca timbangannya luar biasa berat melebihi daripada arsy-nya Allah wa midada kalimati. Kalimah niku wonten alif nggih. Wa kalimati. Iya. Ada ya? Iya, berapa kalimat apa jamak? Salah. Sebanyak kalimat-kalimatnya Allah. Nah niku jadi karo awake dhewe kadang apa ya? Ya sama sambil berjalan, sambil itu kan hafal kan tinggal maca yang sekali selesai. Ya minimal seumur hidup ya pernah baca sekali kan lu. Lah apa ya? Lah enak kan. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimati. Terus kalau yang podo males wirid niku lek sampean nggak percaya niku berarti kafir loh karena niku sahih niku. Niku sahih. Dan yang ngajari Kanjeng Nabi Muhammad langsung. Bukan ngeneng-ngeneng ngada-ngada saya bukan. Jadi dihafal jadi karo opo karo dodolan karo opo ya saya dengar kadang karo jahit ingat kan sing diwaca kan itu karena apa itu paling besar subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimatihi. Nah, sambil ya terserah sampean mau seumur hidup sekali ra apa. Cuman kan dia itu sekali dibaca itu segitu luar biasanya. Nah ini kan maksud aku kita dikasih solusi juga oleh Kanjeng Nabi yang ngajari Kanjeng Nabi kita orang-orang sing nakal kaya awake dhewe kon wirid wengi sehari-harian itu kan enggak juga apa enggak mampu kan disuruh lingguh berjam-jam juga ya enggak mampu. Nah kita ketika nggak mampu itu masih dikasih keringanan oleh Allah. Masih dikasih keringanan oleh Allah sehingga mampu wirid suwi tetap dikasih solusi oleh Kanjeng Nabi. Kurang enak bi. Kurang enak bi ya Dewi kan. Wes enak banget wisana. Dikasih solusi yang luar biasa dan itu solusinya langsung dari Kanjeng Nabi. Lanjut ya. Kontimu. Oh, habis tadi ya dari hati yang keras.
Rawahu cerita yang hadis sapa Imam Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Majah an Ja'di. Jadi ini yang menerima hadis ini itu yang meriwayatkan, tapi wa isnaduhu hasanun, dan sanad daripada hadis tersebut itu cuman sampai batas hasan. Jadi nggak sampai sahih. Hadis hasan itu di bawah sahih. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya itu taroka, meninggalkan siapa orang tersebut salasa jumu'atin, meninggalkan 3 Jumat. Bidomil jim wa mim, domai jim ju wa mim dan mim jumu, au fathiha atau fathai mim, bisa jumaatin, bisa jumuatin, baca au sukuniha atau juga sukunnya mim, bisa jumatin. Jadi ini ada beberapa cara baca, itu masuk dalam sektor qiraah sab'ah, jadi nggak usah dibahas. Min ghairi udrin, kata kutiba minal munafiqin. Jadi kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orangnya itu meninggalkan Jumat meninggalkan Jumat 3 kali secara berturut-turut, maka Allah memastikan orang tersebut tergolong dalam orang munafik. Ingkana, jikalau orang tersebut mimman setengah saking wong tajibu kang wajib sab al jum'ata ing Jumat alaihi rawahu at-Tabrani an Usamah bin Zaid. Kalau orang tersebut yang dimaksud itu hampir sama di atas, cuman ini riwayatnya berbeda. Kalau yang di atas tadi hatinya jadi dia tertutup dari lembutnya Allah. Lutfin itu gitu ya, kalau dia gimana ya, Allah itu mempunyai sifat lembut. Lembutnya itu bukan seperti tepung. Kalau kita kalau lembut bayangannya tepung gitu ya. Enggak. Jadi lentur apa ya? Lutfi itu kalau muratnya kita bingung. Kalau lentur ya enggak lentur, lembut ya lembut, ya lentur gitu loh. Kalau kita itu misalnya ada kayu itu itu kan lentur, lembut gitu loh, maksudnya bukan lembut seperti tepung gitu. Jadi cek uangku walus ngoten lho ya. Walus. Lah kalau hati itu lentur, itu enak. Itu kan kita lebih mudah menerima sesuatu, kebaikan mudah, enggak mudah emosian itu maksudnya. Nah, ini ketika kita tinggalkan 3 Jumat, menurut riwayat yang lain itu kita tergolong dalam orang munafik. Orang munafik itu orang yang paling sangat berbahaya, baik untuk dirinya dan juga untuk komunitasnya dan juga untuk kawannya. Itu orang munafik, itu paling bahaya. Makanya ada cerita itu ketika Sayyidina Ali waktu itu mau berangkat perang apa namanya kan? Beliau mau berangkat perang, ternyata di dalam pasukannya itu ada orang munafik. Malah Sayyidina Ali kan perintahkan nggak usah jadi perang, malah suruh merangi yang sesamanya itu. Jadi yang orang-orang munafik dalam pasukan itu malah dibersihkan. Nah berarti kan dari situ kan Sayyidina Ali kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya daripada musuh kita yang nyata orang Islam, itu jauh lebih berbahaya orang munafik, karena seluruh mereka juga terbunuh oleh orang munafik. Contoh misalnya Sayyidina Ali juga ketika beliau diwafatkan oleh Allah, itu kan mulai jalan dibunuh ketika sholat. Nah itu kan orang tersebut kan ngikut sholat, berarti kan ngikut sholat jamaah, tapi tujuannya untuk membunuh Sayyidina Ali. Nah maka orang-orang munafik itu jauh lebih berbahaya. Ciri orang munafik kan ada 3, sudah maklum semuanya, mungkin sudah hafal itu ciri orang munafik ketiga.
Terus ingkana, kalau orang tersebut sama juga syaratnya, orang tersebut juga dia kena kewajiban untuk menjalankan Jum'ah. Jadi riwayat ini rawahu at-Tabrani, riwayat oleh Imam Tabrani. Wa qala lan ngendika dan bersabda wa sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jum'ati, man barang siapa orangnya iku mata dia mati yaumal jum'ati di dalam hari Jumat aw lailataha atau juga malamnya Jumat, rafa'a maka Allah mengangkat anhu dari orang tersebut azabal qabri, dihilangkannya atau diangkatnya azab kubur. Nah ini positif, ini Rasulullah yang dawuh. Jadi ada orang yang mati hari Jumat ataupun juga malamnya Jumat, fik kata Rasulullah, orang tersebut itu tidak disiksa kubur. Rafa'ah itu Allah angkat. Kalau enggak disiksa itu kan berarti orang tersebut terhukumi. Kalau rafa'ah itu kan dihilangkan. Aturan dia itu secara hukum, dia vonisnya orang tersebut mendapat siksa kubur. Itu bedanya. Kalau orang tersebut nggak diadab, itu kan berarti kalimahnya nahi ataupun nafi. Itu tanpa berarti kalau kalimahnya rafa'ah, orang tersebut itu sebetulnya terponis oleh Allah, orang tersebut aturannya mendapatkan siksa kubur karena matinya dia Jumat atau malamnya Jumat, maka Allah hilangkan, Allah ampuni, Allah tidak siksa orang tersebut di alam kubur. Nah terus ini pernah saya singgung dulu juga lah, gimana kalau orangnya gentalu kan gitu kan. Nah ternyata wis wonge welek kan, kelakuannya wis gak sebaik ini, kok ternyata tahu-tahu mati hari Jumat atau malam Jumat. Nah, terus sampean nggak terima, masa orang seperti itu kok mati malam Jumat, padahal malam Jumat tersebut nggak disiksa. Itu yang perlu diupgrade otaknya sampean. Jangan hadisnya Kanjeng Nabi yang disalahkan. Kalau sampean sampai ngomong misalnya, orangnya perampok kok matinya malam Jumat, nggak sesuai. Nah itu kalau di Ikhya itu diterangkan bahwasannya siapapun karena sudah difik oleh Rasulullah, dinas memang sama Rasulullah itu orang itu baik, berarti selama hidupnya orang tersebut ada satu amal yang kita nggak tahu, yang itu memang Allah terima, yang itu memang yang kita aja nggak tahu. Jadi ada satu perbuatan, satu amal yang itu luar biasa dinilai oleh Allah, maka orang tersebut masuk dimatikan oleh Allah di hari Jumat atau malamnya. Jadi jangan sampai nanti teromong atau gimana di mulut kita, atau mungkin terbersit di otak kita, kok orangnya seperti ini, bendino kaya ngene kelakuannya, kok tahunnya matinya malam Jumat atau Jumat. Itu sama dengan sampean mengingkari Kanjeng Nabi. Niki bisa menyebabkan kafir tenan nih. Ngono lho maksud kula niku. Maksudnya kalau omong niku yang saya khawatirkan sampean kena hukum kafir. Nah, kena hukum kafir sampean kualat terus sampean gak dimatekne dina Jumat karo Gusti Allah, piye jajalah? Rugi sapa? Iku lho. Padahal harapan kita ya husnul khotimah, ya mati malam Jumat. Iku wis suwi kurang niku. Wis ya. Tidak ada hadisnya. Dia bicara hadisnya. Dino. Wafil Ihya, dan dalam iki malah ada wafil Ihya lan ing dalam kitab Ihya lil Ghazali, kedua Imam Ghazali. Kitab Ihya itu memang karangan Imam Ghazali gitu. Ahli sufi dan sudah terkenal. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi dalam kitab Ihya itu diterangkan oleh Imam Ghazali, itu redaksi bunyinya hadis gini, man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati kataballahu lahu
ajra syahidin wa waqa fitnatal qabri ay wa dzalika bisyurutil iman. Jadi kalau dalam kitab Ihya itu diredaksikan oleh Imam Ghazali itu dengan redaksi man mata barang siapa orangnya mati yaumal jumati ing dalem dina Jumat aw lailatal jumati utawa ing dalem wengine Jumat kataba mongko mesti sapa Allah Gusti Allah lahu maring mang ajra syahidin ing ganjarane wong kang padha mati syahid. Wa waqa dan Allah qawaki wiqayatan dan Allah apa waqa itu ngerekso apa ya? Ngerekso yang betul bahasa Indonesia. Lan ngerekso sapa Allah fitnatal qabri ing fitnai kubur. Jadi kalau dalam redaksi kitab ini tadi kan di atas redaksinya beda-beda kitabnya ya. Nah, ternyata di kitab Ihya menurut redaksi Imam Ghazali yang dicatat di sana yaitu barang siapa orangnya mati di hari Jumat atau malamnya Jumat maka Allah memastikan orang tersebut sama pahalanya diberi pahala ajra syahidin yaitu pahalanya orang yang mati syahid. Di sini nggak diterangkan syahid dunia atau akhirat kan gitu kan. Nah maka ada keterangan kalau nggak salah dulu pernah kita baca kan ada keterangan orang mati syahid yaitu syahid ada yang dunia ada yang cuman akhirat. Tapi di sini diterangkan fik bahwasanya orang tersebut itu sama pahalanya seperti orang mati syahid. Lah bayangkan yang maka saya suruh ngupgrade otak tadi. Maksudnya begini, lah orang itu ketika disamakan mendapat pahala seperti orang syahid, mati syahid. Itu kira-kira di bayangan kita. Itu orang tersebut melakukan amal apa? Kalau bukan amal yang luar biasa, kan gitu tuh. Itu sudah pasti ada yang luar biasa yang Allah terima. Makanya yang saya suruh yang di-upgrade adalah otak kita. Jangan sampai salah, maksudnya gitu. Terus orang tersebut juga waqad dan orang tersebut waqi ya. Waqi. Wiqayatan itu apa itu? Dan orang tersebut bahasa Jawane itu direksa dari fitnatal qabri. Kita itu kan kadang kan ya sama itu kan bahasa qawaki ini kan seperti kita sebelum assalamualaikum diajari apa Allahumma. Apa saurungi kan ya? Bar salat saurungi assalamualaikum. Lali. Amin masjid Allah ina'udzubika. Allahumma ina'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati min fitnatil masih dajjal. Jadi fitnah kubur kita oleh Allah dihindarkan dari fitnah kubur. Fitnah itu kan sesuatu yang jelas itu gak enak. Itu secara bahasa. Nah, fitnah kubur itu luar biasa. Ya, kita baru sampai itu sudah didatangi malaikat, nungkar, nakir dan sebagainya. Kita bisa dihimpit bahwasanya kita juga sering doa ketika ada orang meninggal gitu. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur orang tersebut raudhah, dia jadi pertamanan dari pertamanan surga. Terus bisa jadi wala taj'al kuburahu dan jangan engkau jadikan kubur orang tersebut khufrotan min khufarin niron. Jadi jangan jadikan kuburnya itu liang yang menuju ke neraka. Jadi ketika sampean dikubur itu berarti ada dua kemungkinan. Di sana itu bisa jadi sampean itu seperti duduk layah-layah enak seperti di pertamanan surga. Berarti ya suwantai karo ngopi, cangkruk karo nunggu dino kiamat kan suwantai ning ngene. Nah, kita terhindar kalau kita terhindar kan berarti kita di sektor yang ini.
di sektor yang raudhah. Lah, kita semua kita gini loh. Namanya pertamanan itu sampean misalnya ada ya misalnya ada rumah itu yang dikasih taman indah ya. Taman indah. Lalu sampean bayangkan ketika sampean duduk di situ terus santai ada air mancur apa separuh itu santai enak ngono kan. Nah, lagi santai kawan. Nah, gitu kan. Jadi kita dikubur bisa seperti itu. Tapi bisa jadi juga itu khufrotan min khufarin niron, itu adalah liang, rongrongan yang itu langsung tembus ke neraka. Bayangkan sampean di liangnya, misalnya neraka di bawah, terus sampean di paralon. Enek paralon misalnya kan yang menembus, sampean ditaruh paralonnya itu, kira-kira kan gitu kan. Nah, kalau mau latihan, iyalah nggak apa-apa. Kalau mau latihan kan, misalnya hidupi kompor terus sampean mangkring neng dhuwur kan santai kawan. Nah, ini latihan kan. Latihan ketika sampai di kufrotan minan nar. Wah, iki ngapunten iki. Nah, terus nah itu kalau di Ihya itu seperti itu. Maka luar biasa kalau misalnya, tapi masalah mati di hari Jumat atau tidak, nah itu kan tergantung daripada Allah. Tapi kita juga sering oleh Allah juga oleh para ulama kita dikasih informasi bahwasanya kita itu akan mati sesuai kebiasaan kita, kan gitu toh? Ya. Kalau sampean mungkin muliakan Jumat atau malam Jumat, ya kira-kira kan benar kan? Sampean benar-benar muliakan Jumat atau malam Jumat, ya mungkin karena dibiasakan, karena kematian itu sesuai dengan apa yang kita jalankan di dunia. Bisa jadi sampean diambil oleh Allah pada hari Jumat. Di atas sudah diterangkan bahwasanya hari Jumat itu kan khalaqallah Adam. Allah menjadikan Nabi Adam. Loh, kita ini kejadian pertama itu kan Nabi Adam. Sedangkan kita itu anak kita ulang tahun itu loh. Itu kita mampu bersedekah. Mampu gak kita sedekah? Gitu, mampu ya. Anak kita ulang tahun, kita sendiri ulang tahun, istri kita sendiri ulang tahun, kita mampu merayakan dan bersedekah, dan mampu kita untuk menyisihkan waktu untuk hal tersebut. Sedangkan Jumat ini kedadiannya songko awal mula kejadian kita. Berarti kan kalau kita pikir itu kan ulang tahun kejadian kita. Cara wong enek pengajian itu cilik-cilik lah, berarti kan ulang tahun kubro. Ulang tahun akbar, ulang tahun akbar. Nah, maka ketika malam Jumat sampean ada kemampuan untuk sedekah, berarti kan bertikel tiga. Nah, karena disitulah letaknya bahwasanya kejadian kita jadi wajar. Kalau sampean memuliakan hari Jumat, berarti sampean menghargai Allah, bahwasanya kita mulai dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di hari Jumat. Kira-kira sampun nggih. Perasa aku ya kesel cangkemku ngomong. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Nah, ini tadi yang Cak Nanang ini tadi kan sudah tahu mungkin Cak Nanang ini kalau yang ini. Hah? Tenana. Loh. Saestu kula niki. Alek saya lek rata-rata ya kula wangsuli nggih karena niki sayang ya. Kita kan tadi itu ada bahas masalah kalau misalnya kita ini oleh Allah tidak ditakdir kemampuan kita untuk wirid sing akeh-akeh, Kanjeng Nabi ngasih solusi. Yang solusi ini luar biasa, ketika ini dibaca sekali itu sama seperti adadah khalqih, seperti hitungannya makhluk Allah. Dibaca sekali itu pahalanya seperti hitungannya makhluk Allah. Yo hitungan ya malaikat, ya setan, ya tungu, ya gurem, ya juga apa jenenge jin, ya juga apa kutu, ya juga mungkin juga virus kan.
Itu makhluk Allah semua kan? Makhluk Allah semua. Itu hitungannya. Terus waridho nafsi. Dan juga ketika dibaca, sebesar ketika ini dibaca sekali, itu mampu menurunkan besarnya ridhonya Allah. Sebesar ridho Allah. Itu luar biasa. Kita hidup cuman apa namanya? Kalau bisa kan ridhonya Allah. Ternyata Kanjeng Nabi ngajari bahwa dibaca ini itu sudah menurunkan besarnya ridhonya Allah. Wa zinatal arsy dibaca sekali juga itu lebih berat daripada timbangannya arsy Allah. Wa midada kalimatih, dan dia hitungannya sama juga seperti hitungan kalimah-kalimahnya Allah. Yang jelas kita kalimahnya Allah itu sudah ada namanya Quran. Quran itu membaca sekali sepodo kalimah Allah berarti podo maca Quran selesai. Ya banyak kan yang kulhu, misalnya kulhu 3 kali pada baca sama seperti baca Quran 1 kali khatam. Yasin baca sekali sama seperti 10 kali khatam Quran. Ini ada satu lagi ketika dibaca itu sama seperti baca kalimahnya Allah. Jadi sing males-males wirid, sak males-malese awake dhewe wirid, kalau ini nanti sudah apal, ya pisan sedina mbok diwaca kan ngono kan? Minimal kita punya tabungan gitu maksud kula niku. Aja ngantek ditinggal. Wis rasa misalnya gak kuat wirid lain wis gak apa-apa lah. Iki sitok ae. Subhanallah bihamdi. Wa midada kalimati wa ridha nafsi wa zinat arsy wa midada kalimati. Ada pertanyaan kira-kira? Niku isine sing niki Cak Nanang. Ada pertanyaan enggak? Ya, paham. Iku sistemnya kan pokoknya dia linggo ning pojok wis paham kabeh wis sama. Nggih. Jadi niku nggih muga-muga manfaat. Monggo kita waca sama-sama. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril fahmi waftah alaina ya Allah bi futuhil arifin waj'alna ya Allah min ahli ilmi wa alil khair wa la taj'alna ya Allah min ahli dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Buka apa? Catetane, aku gak balik-balik karo Pak Sumar aku bingung aku. Tak parani. Ya mual sih arep nyetakne ya. Monggo buka. Daerah malah orang bagian ini. Nah, kayak الذين وعلى كل يتواصلون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عند على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زينة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير عملنا وخواتمه وخير أيامنا يوم ألقاه فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبت وتكبير الموازين وهكذا إيمانا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطائتنا وأسألك علا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعاصمة ومغفرة والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصيب الدنيا. متئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد ونستعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dimuji yang kita kerjakan pada malam hari ini diridhani Allah dan mudah-mudahan jadi amal yang soleh. Sebelum ditutup, ini nanti kalau yang mau sumbangan itu uang kas kita itu kalau nggak salah 6 juta, sekitar 6,5 juta. Cuman yang saya pegang itu 5,5 kalau nggak salah. Nah itu mawon kurang lebih mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah.